Baik, nama saya PT Rumah Horbo, berasal dari paroki Santo Fransiskus Assisi Saribu Dolo. Tema yang mau saya bawakan adalah kesejahteraan jasmani dan rohani. Jiwaku, ada padamu banyak harta, bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Inilah ungkapan seorang petani yang kaya karena hasil pertaniannya yang sangat berlimpah. Karena ungkapan inilah, maka Tuhan mengungkapkan dalam perumpamaan tadi, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini jiwamu akan diambil daripadamu." Kenapa sampai muncul ungkapan kata bodoh? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap bulan September kita selalu merayakan bulan Kitab Suci Nasional atau sering disingkat dengan BKSN. Tujuannya supaya umat beriman semakin rajin dalam membaca kitab suci. Santo Hieronymus mengatakan, tidak mengenal kitab suci maka tidak mengenal Kristus. Dalam Injil yang sudah kita dengarkan tadi, bahwa petani yang kaya itu hanya memikirkan hidup jasmaninya dan hanya untuk pribadinya. Hal ini dapat dibuktikan dari keinginannya untuk merubah lumbung yang kecil menjadi lumbung yang sangat besar, supaya muat seluruh harta kekayaannya di dalam lumbung tersebut. Dan juga ungkapannya yang mengatakan memenuhi kebutuhan pribadi dan mensejahterakan jasmaninya, yaitu makan, minum, bersenang-senang, sudah cukup untuk bertahun-tahun baginya. Petani yang kaya raya itu hanya mampu mensejahterakan jasmaninya. Ia tidak pernah bersyukur atas apa yang dia peroleh. Orang tersebut merasa bahwa harta kekayaannya dia peroleh berkat keulitannya, kerja kerasnya, kerajinannya, dan kemampuannya. Karena hal inilah maka Tuhan mengatakan, "Hai orang bodoh." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk mampu mensejahterakan jasmani dan rohani. Cara untuk mensejahterakan jasmani yaitu dengan bekerja keras, ulet, dan rajin, serta hidup dengan hemat. Sedangkan untuk mensejahterakan rohani harus selalu bersyukur dan murah hati. Kita harus bersyukur atas apa yang kita peroleh dan rajin datang ke gereja, mengikuti dua lingkungan, serta aktif dalam kehidupan
menggereja. Bermurah hati adalah peka terhadap lingkungan, terhadap sesama. Harta kekayaan yang ada pada kita itu semua hanyalah titipan yang diberikan Tuhan bagi kita. Kelak ketika jiwa kita sudah diambil oleh Sang Empunya, maka semua harta itu akan kita tinggalkan. Dan tidaklah salah jika berkat yang kita terima dari Tuhan itu kita bagikan bagi sesama yang membutuhkannya. Dan inilah kesempatan bagi kita ketika jiwa kita belum diambil olehnya. Jika hal ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka keseimbangan antara kesejahteraan jasmani dan rohani akan tercapai. Saya membuat sebuah ilustrasi tentang keseimbangan kesejahteraan jasmani dan rohani. Mungkin kita pernah menyuruh orang untuk mengambilkan secangkir teh. Cangkir itu kita ibaratkan dengan jasmani, dan teh itu kita ibaratkan dengan rohani. Ketika teh hanya sedikit ada dalam cangkir, maka hal tersebut tidak dikatakan secangkir teh. Dan hanya orang bodohlah yang mengatakan itu adalah secangkir teh. Ketika cangkir hanya berisi di bawah 50%, maka juga belum dikatakan secangkir teh. Secangkir teh hanya dapat dibenarkan ketika air teh tersebut sudah melewati separuh cangkir dan tidak boleh melewati ketinggian cangkir tersebut. Dari ilustrasi ini, mari kita umat beriman supaya mensejahterakan jasmani kita dan sekaligus juga mensejahterakan rohani kita dengan cara rajin bekerja dan bermurah hati bagi sesama. Perbuatlah hal tersebut di atas 50% dan tidak melebihi dari 100%. Amin.